Halo Pioners, kembali lagi di channel saya, channel akan memberikan seputar informasi cryptocurrency ataupun Pi Network ya. Oke, di sini saya ada sebuah informasi yang tentu ini sangat berkaitan betul ya dengan Picoin ya. Mengapa nilai Picoin ini akanlah sangat-sangat dianjurkan untuk bernilai tinggi? Di sini akan dijelaskan semuanya ya. Semoga Anda mau menyimaknya sampai selesai agar mendapat pencerahan dan tentu Anda tidak mudah lagi untuk dikecoh oleh si kaum nyinyir atau si tukang serok, oke? Dan kita akan langsung saja di sini ke penjelasannya. Dan sebelum saya melanjutkan, seperti biasa jangan lupa tekan tombol like dan subscribe-nya, dan jangan lupa juga aktifkan notifikasi loncengnya agar setiap saya mengupload video terbaru ke depannya, tentunya Anda yang akan lebih awal menerima notifikasinya ya. Dan kita akan langsung saja di sini ke penjelasannya. Sedikit mengulang sudut pandang pemahaman tentang Pi dan harga, kenapa bisa mahal. Jumlah koin Pi 100 miliar. Terbagi 20% core team dan 80% pionir. Dari 80% dibagi 2 lagi menjadi 65% untuk ditambang saat ini, dan 15% untuk nanti setelah open mainnet. Katakanlah 65 miliar koin yang ditambang, yang di hold atau ditahan oleh pionir 50% berarti tinggal 32,5 miliar koin. Dari 32,5 miliar koin ini, yang dimigrasikan di tahap awal 50%, berarti 16,25 miliar koin untuk memulai open mainnet. Pengguna Picoin sedunia katakanlah 50 juta sampai 100 juta orang, dari jumlah penduduk dunia yang sekitar 7 miliar orang. Bagaimana caranya agar 7 miliar bisa kebagian semua dari 100 juta orang tadi? Tentu harganya harus tinggi. Setiap orang mempunyai standar biaya hidup yang tidak kecil. Dan Picoin harus bisa mengcover itu semua, ini baru dari sisi kebutuhan manusianya, belum menyentuh kebutuhan usaha swasta dan pemerintah. Artinya memang Picoin tidak bisa di harga rendah. Untuk bisa cepat menyebar kepada seluruh masyarakat dunia, tentu butuh waktu yang tidak sebentar, sementara keadaan krisis ekonomi global semakin mendesak. Jadi bagaimana untuk mengatasi hal ini? Tentunya harganya harus tinggi. Kenapa tidak bisa di harga rendah? 16 miliar koin kan cukup untuk dibagi ke seluruh orang di dunia yang hanya 7 miliar orang. Katakanlah setiap orang kebagian 2 sampai dengan 3 koin. Anda bisa bayangkan kalau Picoin di harga rendah, misal sama dengan BTC. Maka utility market konvensional yang sudah begitu banyak dibangun oleh Pi Network, tidak akan berjalan lama seperti yang diharapkan oleh Nicholas. Paling hanya 1 bulan berjalan, setelah itu goodbye. Tapi kalau di harga tinggi maka utility Pi Network akan bertahan lama, bahkan lama sekali. Dengan 3 koin saja cukup untuk memenuhi kebutuhan manusia selama 10 tahun. Ini dengan asumsi jika 16 miliar koin semua untuk orang, tidak termasuk untuk sektor usaha swasta dan pemerintah. 2023 krisis ekonomi akan mengalami stagflasi di mana inflasi nilai fiat tinggi di semua negara, dan terjadinya oversupply yang besar pada dolar sebagai mata uang dunia. Keadaan ini memerlukan penanganan yang cepat, segera, dan urgen. Karena bersifat masif, merata terjadi di seluruh negara yang ada di dunia termasuk di China dan Eropa juga Amerika. Jika jumlah koin yang 16 miliar tadi dibagi 2 antara masyarakat dan negara berarti masing-masing kebagian 1,5 koin. Banyak apa sedikit? Kalau dibandingkan dengan kebutuhan manusia dan negara, cukup gak? Kalau gak cukup, gimana caranya supaya cukup untuk memenuhi kebutuhan semua pihak dalam waktu yang lama? Kira-kira nilai koinnya harus berapa? Logis atau tidak jika Picoin di harga GCV, atau $1 juta atau bahkan ada berita $3 juta per Pi?
Tetap optimis Pi pasti mahal. Kalau mereka tidak mendukung harga Pi mahal, berarti mereka orang-orang yang mau mengagalkan proyek Pi Network. Ingat visi misi Pi yang sering disampaikan di white paper. Dan kode-kode yang disampaikan core team dalam video, hargai Picoin Anda. Semoga mencerahkan dan mencerdaskan. Penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh admin Yusuf Denata. Silahkan disimak. Oke, tadi udah jelas ya. Jadi menurut saya ini pun sudah cukup memberi pencerahan kepada sahabat pioner semua. Semoga bermanfaat dan setelah melihat video ini kalian bisa lebih menghargai Picoin kalian dan tidak lagi mendengarkan ocehan si nyinyir ataupun si tukang serok, oke? Dan oke, terima kasih banyak untuk kalian yang sudah mampir di channel saya, dan bagi yang belum like dan subscribe silahkan diklik, dan jangan lupa juga aktifkan notifikasi loncengnya agar setiap saya mengupload video terbaru ke depannya tentunya Andalah yang akan lebih awal menerima notifikasinya ya. Dan oke, next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.